Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia telah menunjukkan langkah berani melalui pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sistem pembayaran digital nasional ini tidak hanya merevolusi transaksi domestik, tetapi juga mulai memperluas pengaruhnya ke tingkat regional dan internasional. Diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. QRIS awalnya bertujuan untuk menyatukan berbagai platform pembayaran digital di dalam negeri menjadi satu standar terbuka yang inklusif. Kini, 6 tahun kemudian, QRIS telah berkembang menjadi instrumen kedaulatan ekonomi digital yang signifikan, memungkinkan transaksi lintas negara dengan mudah dan efisien. Pertumbuhan QRIS di dalam negeri sungguh luar biasa. Hingga pertengahan 2025, jumlah pengguna QRIS telah mencapai puluhan juta. Dengan merchant yang terdaftar, mayoritas adalah usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Nilai transaksi QRIS domestik telah menembus ratusan triliun rupiah per tahun, dengan pertumbuhan volume transaksi yang konsisten di atas 100% secara tahunan. Inovasi ini telah membuat transaksi digital menjadi lebih cepat, murah, dan aman, terutama bagi pedagang kecil yang sebelumnya kesulitan mengakses sistem pembayaran modern. QRIS memungkinkan semua bank, fintech, dan e-wallet beroperasi dalam satu ekosistem terpadu, tanpa biaya mahal yang dikenakan oleh platform global. Yang membuat QRIS makin menonjol adalah ekspansinya ke luar negeri melalui skema QRIS lintas negara atau cross-border. Mulai dari negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam, QRIS kini telah menjangkau negara-negara maju di Asia Timur. Pada 17 Agustus tahun 2025. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, QRIS resmi diluncurkan di Jepang melalui interoperabilitas dengan sistem JPQR Global. Wisatawan Indonesia kini dapat bertransaksi di merchant Jepang hanya dengan memindai kode QR lokal menggunakan aplikasi dompet digital atau mobile banking domestik. Transaksi langsung dikonversi dari rupiah ke yen dengan kurs kompetitif, tanpa perlu menukar uang tunai atau menggunakan kartu internasional. Ekspansi ini bukan sekadar kemudahan teknis, melainkan hasil negosiasi panjang antara Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI, dan Otoritas Keuangan Jepang. Awalnya terbatas pada beberapa merchant seperti Kopi Kalian, Habalabo, dan Situs Expo 2025. Jangkauan QRIS di Jepang terus bertambah. Pengalaman langsung dari wisatawan Indonesia menunjukkan betapa praktisnya. Cukup scan QR, masukkan nominal, dan transaksi selesai dalam hitungan detik. Hal serupa juga sedang berlangsung dengan Cina, di mana uji coba sandbox telah dimulai sejak Agustus tahun 2025. Dengan target operasional penuh pada akhir tahun atau awal ke 2026, kerjasama dengan UnionPay Internasional memastikan konektivitas dua arah yang saling menguntungkan. Untuk Korea Selatan, prosesnya telah mencapai tahap uji coba sandbox pada akhir 2025. Dengan peluncuran penuh direncanakan pada ke 2026, Bank Indonesia terus menjajaki ekspansi ke negara lain seperti India dan Arab Saudi, khususnya untuk memfasilitasi jemaah haji dan umrah serta perdagangan bilateral. Dengan QRIS lintas negara, wisatawan Indonesia tidak lagi repot membawa uang tunai asing atau bergantung pada kartu kredit dengan biaya konversi tinggi. Semua transaksi tercatat secara digital, lebih aman, dan mendukung konversi otomatis ke rupiah. Keberhasilan QRIS ini membawa dampak nyata bagi sektor pariwisata dan UMKM di destinasi populer seperti Tokyo atau Seoul. Turis Indonesia kini dapat belanja dengan nyaman, mulai dari makanan jalanan hingga pusat perbelanjaan. Bagi merchant lokal di negara mitra, ini membuka akses ke jutaan wisatawan Indonesia yang semakin sering bepergian. Di sisi lain, inbound tourism ke Indonesia juga diuntungkan karena wisatawan asing dari negara mitra dapat menggunakan QR mereka di merchant Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi QRIS lintas negara telah mencapai ratusan triliun rupiah hingga pertengahan 2025. Dengan Malaysia dan Thailand sebagai mitra terbesar di ASEAN, sebelum ekspansi ke Jepang dan Cina. Namun, di balik kemajuan ini, muncul perdebatan geopolitik yang menarik. Beberapa pihak mengaitkan QRIS dengan tren dedolarisasi di Asia, yaitu upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Melalui skema Local Currency Transaction LCT yang terintegrasi dengan Q, transaksi lintas negara dapat dilakukan langsung dengan mata uang lokal tanpa melalui dolar sebagai perantara. Ini menekan biaya konversi, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, dan memperkuat kedaulatan ekonomi regional. Negara ASEAN dan mitra seperti Jepang serta China memiliki kepentingan bersama dalam memperkuat mata uang lokal mereka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ada klaim bahwa Amerika Serikat merasa terganggu dengan perkembangan ini, bahkan menyebut kebijakan QRIS sebagai hambatan perdagangan karena membatasi dominasi perusahaan. Pembayaran AS seperti Visa dan Mastercard di pasar Indonesia. Laporan tahunan AS Trade Representative memang mencantumkan QRIS sebagai isu, dengan argumen bahwa pengembangan sistem ini kurang melibatkan stakeholder internasional. Namun, Bank Indonesia menegaskan bahwa QRIS dibangun sesuai standar global MFCO dan terbuka untuk kerjasama dengan siapapun, termasuk AS,
Faktanya, Visa dan Mastercard masih mendominasi segmen kartu kredit di Indonesia, sementara QRIS lebih fokus pada transaksi retail dan UMKM dengan biaya rendah. Sejauh mana QRIS benar-benar menggeser dominasi dolar di Asia? Jawabannya adalah secara bertahap, tapi signifikan. QRIS bukan alat dedolarisasi langsung, melainkan enabler untuk transaksi mata uang lokal yang lebih efisien. Dalam konteks regional, ini mendukung inisiatif ASEAN Payment Connectivity dan kerjasama bilateral LCT dengan negara seperti Jepang, China, dan Korea Selatan. Nilai transaksi LCT Indonesia-Jepang saja telah mencapai miliaran dolar setara, tanpa melalui dolar ESM-PAL. Jika ekspansi berlanjut ke lebih banyak negara di Global South, QRIS berpotensi menjadi standar pembayaran kawasan yang kompetitif, mengurangi biaya transaksi tinggi dari sistem global tradisional. Meski demikian, tantangan tetap ada. Keamanan siber harus terus ditingkatkan untuk mencegah fraud. Interoperabilitas teknis dengan sistem negara lain memerlukan koordinasi ketat. Literasi digital bagi UMKM perlu dimasifkan agar manfaat merata. Tekanan eksternal dari pemain global juga mungkin muncul. Tapi Indonesia telah membuktikan bahwa inovasi nasional bisa bersaing di panggung internasional. Hingga akhir 2025, performa QRIS terus melampaui target yang ditetapkan Bank Indonesia. Jumlah pengguna mencapai hampir 59 juta, sementara merchant terdaftar melampaui 42 juta dengan mayoritas tetap didominasi UMKM. Volume transaksi digital secara keseluruhan, termasuk QRIS, mencatat pertumbuhan signifikan, mencerminkan semakin dalamnya penetrasi pembayaran non-tunai di masyarakat. Ekspansi lintas negara juga menunjukkan hasil positif, dengan nilai transaksi di negara mitra seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand mencapai triliunan rupiah, serta peningkatan adopsi di Jepang meski masih dalam tahap awal. Proyeksi untuk tahun mendatang semakin optimistis, dengan Bank Indonesia menargetkan volume transaksi QRIS mencapai 17 miliar pada 2026, didukung oleh perluasan ke 8 negara atau lebih. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi rupiah dalam transaksi regional, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di kawasan Asia. Dengan momentum ini, QRIS semakin menjadi contoh bagaimana teknologi pembayaran nasional dapat berkontribusi pada ketahanan ekonomi di tengah gejolak global. Menjelang akhir 2025, uji coba QRIS lintas negara dengan China menunjukkan kemajuan pesat, dengan target peluncuran penuh segera terrealisasi. Sementara itu, sandbox dengan Korea Selatan telah dimulai, membuka peluang konektivitas lebih luas di Asia Timur. Bank Indonesia juga aktif menjajaki kerjasama dengan India dan Arab Saudi yang akan semakin memperkaya ekosistem pembayaran regional. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tapi juga memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di panggung internasional. Di tengah kritik dari beberapa pihak luar, termasuk AS, yang memandang QRIS sebagai potensi hambatan perdagangan, Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatan digitalnya. QRIS telah membuktikan diri sebagai model inklusif yang menguntungkan UMKM dan masyarakat luas tanpa menutup pintu kerjasama global. Justru, ekspansi ini menginspirasi negara lain di ASEAN dan Global South untuk mengembangkan sistem serupa, menciptakan jaringan pembayaran alternatif yang lebih adil dan efisien. QRIS bukan sekadar alat bayar, melainkan simbol pergeseran posisi Indonesia di peta ekonomi dunia. Dari konsumen teknologi asing menjadi arsitek sistem pembayaran sendiri. Fakta bahwa standar Indonesia kini diakui dan digunakan di ekonomi maju seperti Jepang dan segera Korea Selatan serta Cina menegaskan bahwa kekuatan digital tidak ditentukan oleh ukuran negara, melainkan oleh visi kedaulatan dan inklusi. Ini adalah langkah awal menuju ekonomi digital Asia yang lebih mandiri, di mana rupiah dan mata uang lokal lainnya semakin berperan sentral. Apakah QRIS akan menjadi katalisator dedolarisasi Asia yang lebih luas? Atau hanya inovasi praktis yang menghadapi tekanan global? Perkembangan ke depan akan menjawabnya. Yang jelas, Indonesia telah membuka jalan baru yang menginspirasi negara lain untuk mengikuti. Dengan konsistensi dan diplomasi ekonomi yang cerdas, QRIS berpotensi tidak hanya menguntungkan Indonesia, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi regional di tengah era ketidakpastian global. Keberhasilan QRIS hingga akhir 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi berbasis kedaulatan nasional dapat bertahan dan berkembang meski dihadang tantangan geopolitik. Dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan di Tokyo, satu kode QR sederhana telah menghubungkan jutaan transaksi, mengurangi ketergantungan pada sistem lama dan membuka era baru pembayaran digital Asia. Dengan fondasi yang semakin kokoh, QRIS siap melangkah lebih jauh. Pada 2026, potentially menjadi standar referensi bagi konektivitas pembayaran di kawasan. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari transformasi yang lebih besar, di mana Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti, tapi memimpin arah ekonomi digital regional. Melalui QRIS, Indonesia telah menunjukkan bahwa negara berkembang pun bisa menciptakan solusi global yang inklusif dan berkelanjutan. Di saat dunia semakin terhubung secara digital, QRIS menjadi jembatan yang memperkuat kemandirian ekonomi tanpa mengisolasi diri dari kerjasama internasional. Masa depan QRIS
cerah, dengan potensi untuk terus berkembang sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan visi jangka panjang dan eksekusi yang tepat, sebuah inovasi nasional bisa memberikan dampak luas. Tidak hanya bagi rakyat sendiri, tapi juga bagi kawasan Asia secara keseluruhan.